Welcome to Frontal, forum diskusi internal, satu meja kopi jadi sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Selamat datang di podcast Frontal, podcastnya anak milenial. Di podcast pada episode kali ini, bintang tamu kita nggak kalah keren dari episode sebelumnya. Pada kesempatan Frontal kali ini, ada kakak-kakak yang cakep nih. Cuma sebelum kita ngobrol lebih asik, kita kenalan dulu yuk. Mulai dari aku deh. Perkenalkan, aku Maya dari Kementerian Dalam Negeri. Mungkin saya Zulfa Minati dari perwakilan BMKM FT UMY. Saya Bima Bayu Saputra, perwakilan dari KMTI UMY. Oke, nah seperti yang sudah teman-teman dengar, kakak-kakak ini berasal dari Fakultas Teknik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, ketika sebuah negara ingin maju, membutuhkan teknisi-teknisi yang handal di bidangnya. Aku punya pertanyaan nih sebenarnya. Aku sebenarnya punya pertanyaan nih buat kakak-kakak di sini. Apakah dengan kuliah di teknik, di bidang ilmu teknik itu berpengaruh besar bagi seorang engineer, baik dari skill maupun pengetahuan? Boleh dijelaskan? Siapa dulu nih? Silahkan. Menurut saya sendiri ya, kuliah di bidang teknik sendiri atau menjadi seorang engineer sendiri itu sangatlah berpengaruh kayak gitu loh. Mengapa demikian? Karena di situ kita dilatih untuk berpikir secara sistematis, kritis, dan ya sebagai seorang engineer kita tuh kalau misalkan nih di jalan kayak gitu, itu langsung ada kayak ngerti gitu loh. Oh, ini mungkin di bidang saya ya, kayak disiplin ilmu saya teknik sipil sendiri itu ketika kita di jalan lihat gedung atau lihat jalan sendiri yang menurut kita kurang pas gitu, pasti dalam diri kita itu bakalan ini kok kayak gini ya, terus gimana sih solusinya, terus apa sih penyebabnya. Nah kayak gitu tuh bikin kita sadar gitu loh bahwa ilmu teknik atau menjadi seorang engineer itu berpengaruh besar di negara kayak gitu. Mungkin nggak jauh beda ya jawabannya sama Mbak Zulfa. Kalau dari di bidang TI sendiri itu ada yang mempelajari namanya algoritma dan logaritma dan teknik programan. Jadi di logaritma itu kayak kita merancang suatu program kayak dari mulai pokoknya kayak ada diagram alirnya itu jadi bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak bikin to-do list gitu. Dan itu ke bawah lah di kehidupan, kayak paginya mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain. Jadi ya lumayan berpengaruh di kehidupan sehari-hari juga. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana para engineer mampu menciptakan suatu hal yang memberikan jalan keluar dalam problematika kehidupan seperti bidang elektronik dan lain-lain? Silakan. Ganti. Berarti tadi pertanyaannya para engineer bisa memberikan jalan keluar terhadap problematika di bidangnya kan? Iya. Zulfa duluan deh. Iya silakan Kak Zulfa. Oke. Kalau dari saya mungkin karena yang tadi saya bilang juga seorang engineer tentunya memerlukan basic yang sudah saya bilang tadi, seperti berpikir kritis, kemudian disiplin, kemudian juga berpikir secara sistematis kayak gitu. Nah itu adalah basic dari seorang engineer dalam menyelesaikan sebuah problematika, di mana nanti seorang engineer bisa menentukan hipotesa awal bagaimana sebuah problematika itu terjadi kayak gitu. Setelah itu nanti kita akan melakukan riset di mana untuk menunjang hipotesa awal kita. Nah riset ini tentunya juga dibarengi dengan pengujian trial dan error, di mana trial dan error ini nantinya memberikan solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan problematika yang ada di kehidupan sehari-hari oleh seorang engineer. Mungkin dari Bima bisa menambahkan. Kalau dari saya gimana ya? Sebenarnya agak kurang kesiapan juga sih dari aku. Cuman mungkin ini pendapat pribadi aja. Untuk inovasi atau terobosan-terobosan engineer sendiri
harus apa ya? Harus seorang engineer itu memang harus inovatif seperti yang sudah diajarkan di fakultas maupun di prodi, bahwa engineer itu memang harus sistematis dari mungkin kalau ada project dari awal perancangan sampai projectnya selesai itu memang sudah ada sistematika yang sistem yang sudah di apa ya namanya, yang sudah ditata dan sudah di itu apa, lupa bahasanya, ya sudah diatur lah. Dan di situ pun kita memang harus disiplin dengan segala deadline yang ada, sehingga memang disiplin waktu juga berpengaruh terhadap inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan yang berpengaruh kepada engineer. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke. Jadi di pertanyaan selanjutnya kali ini, bagaimana upaya kita untuk membentuk eksistensi engineering dalam negeri kita sendiri dengan melihat realita seringnya tenaga ahli kita itu malah kalah saing dengan tenaga asing bekerja dari luar negeri seperti itu. Oke, sebenarnya untuk membangun eksistensi sendiri ya, menurut saya engineer di Indonesia ini cukup sudah eksistensinya itu cukup diperhitungkan kayak gitu sebenarnya. Tapi jika dibandingkan dengan tadi tenaga ahli di luar negeri, bagaimana perbandingannya kayak gitu. Nah dari situ sebenarnya segala elemen masyarakat itu harusnya introspeksi kayak gitu loh. Pertama itu dari mulai tenaga ahlinya. Nah apakah di Indonesia ini dari segi sumber daya manusianya itu sudah melakukan etos kerja yang cukup tinggi, terus etos intelektual mengembangkan keilmuannya itu cukup tinggi kayak gitu. Nah itu perlu dipertanyakan kayak gitu loh. Dimana jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika dan lain sebagainya, mereka dari segi SDM pun sudah mapan gitu loh. Dari mulai intelektualnya, dari mulai kesadaran akan perkembangan teknologi di sana itu menurut saya itu sangatlah sadar gitu loh. Bahwa teknologi atau para engineer itu ya penting untuk kemaslahatan sebuah negara gitu. Nah, didukung dengan infrastruktur yang lain, misalkan sistem pemerintahan, terus pendukung-pendukung untuk riset para engineer kayak gitu. Nah, itu semuanya itu perlu di upgrade dan banyak yang sebenarnya jika dari diri seorang engineer ini sudah banyak melakukan etos kerja dan etos intelektual, tapi jika infrastruktur pendukungnya pun tidak ada ya sia-sia gitu menurut saya. Sekali. Silakan Mas Bima. Mungkin kalau dari saya itu kan tadi realita terpinggirkannya para tenaga ahli ya. Mungkin tidak ada yang salah dari para tenaga ahli, tapi mungkin dari mindset dari masyarakat SDM Indonesia itu tadi yang memang menerapkan pola pikir yang masih stuck minded. Jadi seharusnya pola pikir masyarakatnya itu juga ikut maju. Betul sekali. Seperti ya negara-negara maju, contohnya tadi Jepang, bukannya tenaga ahlinya saja yang memikirkan masa depan negara, tapi masyarakatnya juga memiliki mindset yang maju. Mungkin seperti itu sih. Baik, terima kasih. Oke, menanggapi dengan pertanyaan sebelumnya, faktor apa aja sih yang menyebabkan beberapa teknisi profesional sendiri enggan mengabdi di negara kita sendiri, dan kira-kira apa solusinya? Oke. Mungkin kalau dari aku pribadi, karena tadi sudah dijelaskan juga di pertanyaan sebelumnya kayak gitu, beberapa faktor yang mempengaruhi para engineer ini enggan untuk bekerja di dalam negeri kayak gitu. Mungkin benar juga apa yang dikatakan Mas Bima, tapi dari segi para engineer ya mungkin ya riset dan menciptakan sebuah inovasi itu tidak hanya membutuhkan otak, tetapi juga membutuhkan waktu, membutuhkan uang, dan membutuhkan banyak infrastruktur pendukung lainnya kayak gitu loh. Nah, jika dari segi engineer-nya sudah berusaha keras kayak gitu, tapi dari segi infrastruktur pendukung pun tidak memadai, ya mungkin perlu diperbaiki lagi kayak gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya mungkin dari segi pemerintahan pun mendukung adanya riset-riset yang dilakukan oleh para engineer
saat ini kayak gitu. Karena tidak bisa dipungkiri para engineer saat ini menurut saya sudah sadar gitu akan pentingnya teknologi, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Mungkin saya ambil contoh dari Rocky Ellison tahun 2013, dia menciptakan mobil listrik. Nah, tapi di pas uji gas emisinya kalau nggak salah itu dia gagal dalam uji gas emisi. Nah, habis itu kan beritanya hilang tuh. Nah, mengapa? Gitu loh. Ayo diriset lagi, ayo diperbaiki lagi atau yang lain sebagainya. Tapi malah langsung ya udah termakan zaman udah gitu. Terus Silakan Mas Bima. Mungkin kalau dari saya mungkin dinilai dari hal kecil dulu ya, kayak kenapa kita para insinyur mungkin itu enggan mengabdi pada negeri sendiri. Yang pertama ya memang karena kurangnya dukungan dari pemerintah itu sendiri, sehingga contohnya pun kayak B.J. Habibie pun jadi keluar ke Jerman, dan juga mungkin ya dukungan dari yang terkecil aja dulu, mungkin dari keluarga, dari mungkin kalau kita mahasiswa kan ada PKM, itu didukung mungkin oleh prodinya atau dari fakultas ya. Kalau misalkan kita ingin maju ke PKM tapi dari prodinya pun tidak ada dukungan sama sekali, itu pun kita jadi kayak terhambat untuk melaju di PKM tersebut. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh para engineer-engineer di Indonesia, ingin ke jenjang yang internasional, tapi dari pemerintah dari pemerintahan kita sendiri itu tidak mendukung. Jadi agak susah juga kalau misalkan terhenti hanya di pemerintahan kita sendiri, tidak mendukung riset-riset para tenaga ahli kita. Gitu, iya. Oke, dengan jawaban dari Kak Zulfa dan Mas Bima ini, sebagai para engineer atau pemuda, kita tuh harus bersikap bagaimana sih agar bisa dapat membantu kemajuan negara ini meskipun seringkali terabaikan dan tidak dianggap. Oke, mungkin bagaimana ya peran teknika muda atau engineer muda dalam dalam perkembangan negara gitu, walaupun kadang merasa terabaikan gitu. Ya sebenarnya kita lakuin apa yang kita bisa, lakuin yang telah kita dapat di bangku perkuliahan. Yang penting jangan lihat dulu kita diabaikan atau tidaknya, tapi usaha dulu semampu kita agar bermanfaat untuk orang lain. Karena ya tujuan kita untuk memajukan negara ya pastinya kebermanfaatan dong untuk orang lain kayak gitu. Jadi nggak usah mikirin dulu kita bakalan dianggap atau bakalan terabaikan atau enggak. Yang penting berusaha semaksimal kita untuk menciptakan inovasi-inovasi yang bakalan bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita, kayak gitu aja sih kalau dari aku. Ya betul sih yang Zulfa bilang, kita memang harus berusaha apa yang kita bisa. Kita harus mencoba semua yang udah kita dapatkan di bangku perkuliahan. Kita harus bisa menciptakan inovasi-inovasi kita sendiri yang yang kita bisa ciptakan. Mungkin kalau di bidang TI, teknologi apa yang belum ada di Indonesia atau di dunia ini, kita bisa menciptakan itu. Terus juga ya memang gimana ya, mungkin kita bisa mendukung program-program dari pemerintah juga, walaupun terkadang pemerintahnya juga melupakan insinyur-insinyur yang ada di Indonesia, tapi kita masih bisa tetap mendukung pembangunan yang sedang berjalan. Itu pasti ada peran penting tenaga ahli di Indonesia tuh, kayak pembangunan sebelumnya sirkuit Mandalika, itu pasti ada peran penting dari engineer dari anak bangsa. Itu kita bisa dukung terus pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan, jadi biar kayak nama engineer di Indonesia nih bisa keluar gitu, oh sirkuit Mandalika nih dibangun oleh engineer yang berasal dari Indonesia. Seperti itu. Betul. Oke. Dari Kak Zulfa maupun Kak Bima mungkin ada closing statement? Mungkin dikit closing statement ya pokoknya kita sebagai generasi muda, sebagai engineer, sebagai teknika muda, ya selayaknya seorang mahasiswa berusahalah semampu kita agar dapat menebarkan kebermanfaatan untuk orang lain gitu aja sih. Mungkin kalau dari saya sebagai teknika muda atau engineer muda yang sedang menempuh pendidikan di Prodi Teknologi Informasi, teruslah belajar, teruslah berkarya, dan teruslah menciptakan inovasi-inovasi
agar kita bisa bermanfaat bagi banyak umat dan juga bisa memajukan dunia engineering di Indonesia. Mungkin seperti itu aja. Baik. Nah, teman-teman, di obrolan kita hari ini kita sudah mendengar bersama bahwa kuliah di ilmu teknik itu selain membutuhkan banyak otak, tenaga, bahkan kita butuh dukungan, kita juga harus bisa berpikir secara sistematis, secara inovatif maupun kreatif. Oke. Terima kasih kepada teman-teman dari teknik yang udah mau berkolaborasi pada kesempatan kita pada hari ini. Inilah podcast frontal episode ke-9. Saya Handa Rumaya, pamit undur diri. Podcast frontal, podcastnya anak milenial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.